Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu distribusi kontinu, yaitu distribusi gamma. Sebelum kita masuk ke distribusi gamma, saya ingin mengingatkan dulu tentang fungsi gamma. Jadi, fungsi gamma didefinisikan sebagai seperti ini ya. Gamma alfa itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat alfa min 1 e pangkat min x dx untuk alfa positif. Nah, perlu diperhatikan bahwa jika kita punya suatu bilangan bulat positif n, maka gamma n itu dia akan memenuhi n-1 faktorial. Jadi jika dihitung dengan menggunakan rumus yang ini, jika kita hitung untuk setiap bilangan bulat positif n dengan menggunakan rumus ini, maka akan diperoleh hasil yang cukup unik, yaitu n-1 faktorial. Jadi misalkan saya punya gamma 3 gitu ya. Gamma 3 itu hasilnya adalah 3 min 1 faktorial atau sama dengan 2 faktorial. Berapa 2 faktorial itu? 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Jadi gamma 3 itu adalah 2 faktorial, di mana 2 faktorial itu sama dengan 2. Oke. Berikutnya kita akan punya definisi tentang distribusi gamma. Nah, di sini definisinya, suatu peubah acak kontinu X, dia dikatakan berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta bila fungsi padat peluangnya berbentuk seperti ini. 1 per beta pangkat alfa gamma alfa x pangkat alfa min 1 e pangkat x per beta, seperti ini. Untuk x-nya positif, di mana alfa dan betanya positif juga. Dan dia akan bernilai 0 untuk nilai x yang lain. Seperti ini adalah fungsi padat peluangnya. Silakan diingat-ingat. Nah, di sini kita punya kurva. Kurva dari distribusi gamma. Bisa dilihat bahwa kurva untuk distribusi gamma dia adalah condong ke kanan. Dia akan semakin kecil nilainya seiring dengan pertambahan nilai x. Jadi x-nya semakin besar, maka nilai fungsinya akan semakin kecil, semakin menuju 0. Gitu ya. Selanjutnya, ini adalah rumus untuk rata-rata dan variansi dari distribusi gamma. Rata-ratanya disimbolkan dengan mu di sini. Dia adalah alfa dikalikan beta, sedangkan variansinya adalah alfa beta kuadrat. Langsung saja kita masuk ke contoh. Misalkan waktu dalam jam yang diperlukan untuk memperbaiki pompa air itu merupakan peubah acak X berdistribusi gamma. Parameternya diketahui, alfanya sama dengan 2, betanya sama dengan setengah. Berapa peluang bahwa perbaikan berikutnya memerlukan paling banyak 1 jam? Nah, yang A dulu ya, paling banyak 1 jam. Dari soal diketahui bahwa parameter alfanya bernilai 2, betanya bernilai setengah. Nah, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus sesuai definisi untuk fungsi padat peluang fx-nya. Jadi fx di sini tadi rumusnya seperti ini ya. 1 per beta pangkat alfa gamma alfa x pangkat alfa min 1 e pangkat min x per beta. Ini rumusnya, tinggal dimasukkan nilai parameter alfa dan betanya. Nah, yang perlu jadi perhatian di sini ada gamma 2. Berapa gamma 2? Nah, perlu diingat ini. Gamma n itu adalah n-1 faktorial, sehingga gamma 2 itu menjadi 2 min 1 faktorial, atau sama dengan 1. Jadi diperoleh
1 per setengah kuadrat itu 1/4 ya, dikalikan gamma 2-nya sama dengan 1, X pangkat 2 min 1 berarti X pangkat 1, kemudian E pangkat min 2X. Nah, bagi yang masih kesulitan di sini, ada perhitungan tentang pecahan ya. E pangkat min X per setengah. Nih, bagi yang masih bingung, E pangkat X per setengah itu bisa kita hitung dengan mengalihkan penyebutnya tapi dibalik seperti ini. Jadi X per setengah itu sama dengan X dikali 2 per 1. Sehingga diperoleh E pangkat min 2X. Sedangkan untuk perhitungan yang ini 1 per 1/4 caranya sama. 1 per 1/4 itu sama dengan 1 kali 4 per 1 sama dengan 4. Sehingga diperoleh fungsi padat peluangnya adalah 4X dikalikan E pangkat min 2X. Apakah ini sudah selesai? Belum. Ini baru menemukan fungsi padat peluangnya. Nah, kita hitung peluang perbaikan berikutnya perlu paling banyak 1 jam. Berarti kita akan hitung P untuk X kurang dari 1. Jadi, kita hitung integralnya untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Batas atasnya 1 dapat dari mana? Karena paling banyak 1 jam. Maka batas atasnya 1. Nah, perlu diingat lagi, untuk menghitung integral 4x E pangkat min 2x dx, kita tidak bisa menggunakan integral secara langsung, karena di sana ada perkalian dua buah fungsi, sehingga kita harus menggunakan integral parsial. Integral parsial U dv. Integralnya adalah UV min integral V du. Jadi di sini kita harus memperhatikan siapa yang kita misalkan jadi U dan siapa yang kita misalkan jadi V. Nah, bagaimana memilihnya? Yang dipilih jadi U adalah yang sekiranya nanti jika diturunkan itu bisa menjadi konstanta atau bisa menjadi 0 kalau diturunkan beberapa kali. Sedangkan untuk fungsi yang lain itu dimisalkannya jadi dv. Jadi pada kasus ini kita punya 4x dan E pangkat min 2x. Nah, di sini 4x-nya yang kita misalkan jadi U. Kenapa? Karena 4x itu diturunkan kan jadi 4. 4 diturunkan jadi 0. Ya. Jadi kalau diturunkan si fungsi yang 4x ini, dia bisa menjadi 0 nantinya. Sementara yang E pangkat min 2x itu kalau diturunkan, dia akan tetap memuat E pangkat min 2x. Mau diturunkan berapa kali pun, dia akan tetap memuat E pangkat min 2x. Jadi, yang E pangkat min 2x itu kita misalkan sebagai dv-nya. Langkah berikutnya adalah kita mencari komponen-komponen yang diperlukan di sini. U-nya siapa, V-nya siapa, du-nya siapa. Jadi, misalkan tadi U-nya diambil sebagai 4x. 4x itu adalah U, turunannya, turunan terhadap x, itu adalah 4, ya kan? Du dx kan turunan terhadap x ya, sama dengan 4. Maka bisa kita tulis du itu sebagai 4 dx. Selanjutnya, dv-nya. dv di sini adalah E pangkat min 2x. Nah, supaya bisa menjadi V, maka dv ini harus diintegralkan. Nah, ini yang perlu diingat di bagian ini nih. Integral dari dv itu bisa ditulis sebagai integral 1 dv. Berapa integral 1 dv? Dia adalah V. Jadi ruas kirinya akan menjadi V jika diintegralkan.
Kenapa kok kita perlu V? Karena di dalam rumus itu kita perlu V di sini ya. Jadi ruas kiri kita integralkan supaya ekuivalen, yang ruas kanan juga harus diintegralkan. Jadi kita integralkan integral E pangkat min 2x dx. Nah, padahal di sini ada E pangkat min 2x nih. Nah, berapa itu integral E pangkat min 2x? Tak ingat-ingat di sini. E pangkat A, misalkan di sini saya punya E pangkat A ya. E pangkat A kalau kita integralkan itu adalah 1/A aksen atau turunan A dikalikan E pangkat A. Nah, pada kasus kita yang menjadi A itu siapa? Min 2x. Jadi E-nya dia punya pangkat min 2x. Jadi ini dimisalkan sebagai A. Nah, kalau A-nya itu adalah min 2x, maka turunannya adalah min 2. Nah, jadi kita hitung 1/A aksen E pangkat A. 1/A aksen. A aksennya min 2, E pangkat A. Berarti E pangkat min 2x tetap. Ini adalah V-nya. Lalu berikutnya, komponen-komponen yang sudah kita hitung ini, siapa saja? U, DU, kemudian V. Ini V-nya. U, DU, sama V, ini kita masukkan ke dalam rumus integral parsial. Ini kita hitung, dimasukkan batas bawah dan batas atas, baru ketemu nilainya. Agak panjang memang caranya ya. Oke. Seperti ini, dimasukkan batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Diperoleh nilai 0,59399. Ini apa sih tadi? Peluang bahwa perbaikan butuh waktu kurang dari 1 jam. Berapa peluangnya? 0,59399 atau bisa ditulis sebagai 59,399%. Gini juga boleh. Oke. Nah, alternatif kedua kita bisa menggunakan Excel. Dengan menggunakan Excel, rumusnya adalah ini. Gamma.dist, kemudian di dalam kurungnya ada X, alfa, dan beta. X-nya diisi 1, karena kita mau mencari X kurang dari 1 jam, tadi X-nya diisi 1. Kemudian alfanya diisi 2 sesuai dengan soal, betanya diisi 0,5 sesuai dengan soal. Berikutnya yang di isian terakhir itu adalah true atau false. True untuk kumulatif dan false untuk yang bukan kumulatif. Karena kita mau mencari X kurang dari 1, berarti semua titik yang kurang dari 1 gitu kan nilainya. Semua titik yang kurang dari 1, bukan hanya persis di angka 1. Sehingga kita pakai yang true. Kita ambil yang kumulatif. Nah, diperoleh hasil yang sama. 0,59399. Seperti ini. Jadi Anda mau menggunakan rumus yang didefinisi silahkan. Mau menggunakan alternatif lain menghitung menggunakan Excel juga silahkan. Selanjutnya untuk soal yang B, bagaimana jika yang ditanyakan adalah peluang bahwa perbaikan berikutnya memerlukan paling sedikit 2 jam. Nah, kalau paling sedikit 2 jam, maka yang dihitung kan 2 jam ke atas. 2 jam, 2,5 jam, 2,75 jam, dan seterusnya. Sampai siapa? Sampai tak hingga. Berarti kita bisa menghitung integral fx, fungsi padat peluang, dari batas bawah 2, batas atas tak hingga. Dihitung dengan rumus. Atau kita bisa menghitung dengan 1 min px kurang dari 2. Kenapa kok 1?
Karena peluang kan maksimalnya 1. Peluang maksimal itu 1. Sehingga kalau dihitung, sebenarnya fungsi padat peluang ini, fungsi padat peluang yang didefinisi, dihitung dari batas bawah 0 dan batas atas tak hingga, itu nilainya pasti sama dengan 1. Gitu. Makanya kalau kita mau ambil yang lebih dari 2 saja bagaimana? Nah, kita bisa menghitung dengan 1 dikurangi peluang yang kurang dari 2. Gitu. Lalu langkah selanjutnya sama dengan yang tadi. Integral dari 0 sampai 2 fx dx ya dihitung dengan menggunakan rumus fx yang sudah ditemukan waktu kita menghitung yang nomor A. Ini bisa dilanjutkan perhitungannya. Atau bisa juga kita menggunakan Microsoft Excel. Dengan menggunakan Excel, siapa yang perlu diganti di sini? Karena yang dicari adalah untuk X kurang dari 2, maka X-nya diganti 2. Ini. Alfa dan betanya tetap. Kumulatif tidak? Kumulatif. Berarti ditulis true. Diperoleh hasil yang di sini 0,90842. Jadi, kalau kita mau menghitung yang lebih besar sama dengan 2, maka kita harus menghitung dengan 1 min P X kurang dari 2. Diperoleh di sini 0,092. Atau bisa kita tulis 9,2%. Ini juga boleh. Contoh yang berikutnya. Di suatu kota, konsumsi daya listrik harian dalam juta kWh adalah variabel acak X yang berdistribusi gamma. Di sini diketahui rata-ratanya 6, variansinya 12. Padahal distribusi gamma tadi kan kita perlu 2 parameter, alfa dan beta. Di sini yang diketahui rata-rata dan variansi. Jadi kita harus menentukan dulu parameter alfa dan betanya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan rumus rata-rata dan variansi. Rata-rata itu adalah alfa beta, variansi adalah alfa beta kuadrat. Nah, rata-ratanya diketahui 6, variansinya diketahui 12. Jadi, kalau alfa beta kuadratnya sama dengan 12, sementara alfa betanya sendiri itu sama dengan 6, maka bisa diperoleh betanya berapa? 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang lain. Nggak harus ke persamaan 1 juga sih, persamaan 2 juga boleh. Nah, di sini saya substitusi ke persamaan 1, yang alfa beta sama dengan 6. Nah, karena betanya sama dengan 2, maka alfa bisa dihitung dengan pindah ruas ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi ternyata di soal ini kita punya 2 parameter alfa dan beta dengan alfanya 3, betanya 2. Nah, selanjutnya akan kita hitung yang B. Tentukan peluang bahwa hari tertentu konsumsi daya hariannya melebihi 12 juta kWh. Melebihi ya, melebihi berarti lebih dari sama dengan. Nah, karena lebih dari sama dengan, maka kita bisa menghitung, tadi alternatifnya apa? Integral dari 12 sampai tak hingga. Fx dx, boleh. Atau menggunakan 1 min Px kurang dari 12, di mana Px kurang dari 12-nya adalah integral Fx dari 0 sampai 12, boleh. Ini dilanjutkan hitungnya. Atau kita bisa menggunakan Excel dengan X-nya sama dengan 12, alfanya sama dengan 3, betanya sama dengan 2. Kumulatifnya true. Seperti ini. Ini apa? Px kurang dari 12. Diperoleh 0,93803. Sementara untuk yang lebih dari 12 bagaimana? Ya tinggal kita 1 min
yang kurang dari 12. Diperoleh 0,06197 atau bisa ditulis jadi 6,197%. Nah, jadi ini adalah peluang pada hari tertentu konsumsi daya hariannya melebihi 12 juta kWh. Itu berapa peluangnya? 6,197%. Seperti ini. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau lewat grup WhatsApp ya. Baik, selamat belajar. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.